ashabi wala haula wala quwata illa billah. Sahabat iman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan hari-hari berikutnya merupakan tantangan bagi kita untuk mengisi dari sisa umur kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang telah ditinggal oleh beliau sekian lama, lebih dari 14 abad kita ditinggal oleh sang baginda. Namun Nabi kita yang tercinta memberikan suatu jaminan bahwasannya umatnya akan senantiasa eksis terus hingga akhir zaman. Maka untuk menggapai dari apa yang Nabi SAW informasikan tersebut, kita harus senantiasa berusaha keras menjaga kestabilan keimanan kita. Kalau kita mengingat apa yang disampaikan Nabi SAW perihal fitnah yang paling besar yang menimpa umatnya di akhir zaman adalah fitnah Dajjal. Ya gimana Nabi mengatakan untuk menghindari fitnah itu kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Lalu apa kaitannya antara Al-Kahfi dengan fitnah Dajjal? Ada beberapa kisah, setidaknya ada 4 kisah yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi yang kaitannya sangat erat dengan fitnah yang membersamai Dajjal. Di kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas salah satunya, yaitu fitnah agama. Sebagaimana surat Al-Kahfi itu juga menceritakan tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang berusaha teguh untuk berada istiqomah di atas iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam ujian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meluluskan mereka karena kegigihan mereka di dalam menjaga iman. Dalam menjaga agama ini, surat Al-Kahfi juga memberikan solusi dalam penjagaan kita terhadap agama kita, sebagaimana firman-Nya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yaitu kita dituntut untuk senantiasa bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyeru kepada Allah baik siang ataupun malam. Artinya apa? Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, untuk menjaga agama kita, maka kita membutuhkan persaudaraan, persahabatan. Ya. Membutuhkan sebuah lingkungan bi'ah yang sama-sama memiliki ghoyah, tujuan yang sama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula Nabi kita memberikan sebuah kabar gembira bagi mereka umatnya yang di akhir zaman dengan suatu kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, inna fil jannati la unasun mahumul anbiya wala syuhada yuhbituhumul anbiya wa syuhada yaumil qiyamah bimaqadihim. Sungguh di surga itu ada sekelompok manusia bukan dari golongan para nabi, bukan dari golongan para sahabat, akan tetapi bukan dari golongan orang-orang yang mati syahid, akan tetapi menjadikan para nabi dan orang-orang mati syahid yang memiliki kedudukan tinggi itu merasa iri dengan kelompok manusia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat pun juga berkata kepada Rasul, fa akhbirna man hum ya Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, hum qaumun tahabu fillah, mereka adalah kaum yang senantiasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Persahabatan mereka didasari dari keimanan, terutama di akhir zaman mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka Rasul mengatakan, fa wallahi, dan demi Allah, fa inna wujuhum kan nur, sungguh muka mereka ibarat cahaya, wa innahum la'ala nurin, bahkan mereka lebih terang daripada cahaya. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah informasi kabar gembira yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, dalam rangka kita menjaga keimanan kita kepada Allah di akhir zaman. Salah satu hal yang harus kita miliki adalah persaudaraan sesama muslim yang kita cinta kepada mereka karena Allah dan berpisahnya juga kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin sahabat muslim sekalian yang kita sampaikan di kesempatan pagi yang cerah ini di sebuah pantai yang begitu indah. Salah satu dari ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita mentadaburinya, supaya kita juga merasa bahwasannya kita itu betul-betul kecil, kita itu betul-betul butuh Allah Subhanahu wa taala,
dan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan yang kita lewati ini tanpa kebersamaan Allah dan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.